看你这张，轻而易举。接下来，力量。不是我帮了你，你得死！是帮你得到了明月心的机缘。阿妹儿，我不允许他不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 508. Kemarin, Lun Yucheng bersama tetuanya telah melakukan penyerangan kepada Ming Yuxin, yang mana dia pun harus terkena racun dari ular berbisa. Ini harus segera diobati karena jika tidak akan menimbulkan hawa nafsu yang begitu besar. Ming Yuxin langsung saja membawa Muyun ke sebuah tempat dan secara mengejutkan dia pun memberitahu kalau dia ini merupakan reinkarnasi dari Dewa Air. Hanya saja kondisi Muyun di sini tidaklah baik-baik saja. Karena Ming Yuxin telah mengikat tangan dan kaki Muyun. Usut punya usut, dia ingin melampiaskan nafsu besarnya kepada Muyun. Karena dan begitulah racun ini bisa menghilang dari tubuhnya. Meskipun ini adalah kenikmatan yang besar, tapi Muyun berusaha untuk menolak hal tersebut. Tapi apa boleh buat, ia tidaklah dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Muyun pun hanya dapat pasrah saja dipermainkan oleh Ming Yuxin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Ming Yuxin tidur bersama Muyun, ia pun akhirnya bisa membebaskan diri juga. Namun dia ini benar-benar kesal karena tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Bahkan ketika menjadi seorang raja peri sekalipun, baru kali inilah Muyun mendapatkan perlakuan seperti itu. Ming Yuxin pun bangun dan ketika melihat wajah Muyun, ia langsung tahu kalau dia ini tidaklah rela tidur bersamanya. Atau apakah Muyun masih belum puas bermain dengannya? Muyun menanyakan apakah gadis ini ingin menghabisi dirinya. Sebenarnya hal itu dapat dan mudah dilakukan oleh Ming Yuxin, tapi dia itu masihlah belum puas dan akan kembali bermain lagi dengan Muyun. Selain itu, dia meminta Muyun untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena kekuatannya bisa saja dia serap. Ketika itu jugalah babak kedua adu mekanik pun kembali terjadi. Ledakan kekuatan yang Ming Yuxin hasilkan terus muncul. 看你这张，轻而易举。接下来， Sedangkan di sisi luar, Lun Yucheng benar-benar kesal karena tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Tetua ini memintanya untuk kembali melakukan pencarian, karena bagaimanapun waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Sebenarnya, Lun Yucheng sudah merencanakan hal ini sejak awal, jadi dia itu tidaklah ingin orang lain mendapatkan keuntungan tersebut. Sayang sekali semua ini sudah terjadi dan Muyunlah orang beruntung tersebut. Karena Ming Yuxin dan Muyun masih adu mekanik, tiba-tiba saja dia merasakan ada yang berbeda pada jiwanya. Seakan-akan kekuatan Muyun tengah terserap. Ia setelah kesal kepada Ming Yuxin karena alih-alih keuntungan besar, dia malah berusaha untuk menarik kekuatannya sampai kering. Hal ini benar-benar membuat Muyun kelelahan. Setelah puas bermain dengan Muyun, Ming Yuxin pun memuji betapa hebatnya tubuhnya. Tapi baginya, sekarang semua itu sudah tidak berguna lagi. Dengan kekuatan yang Muyun miliki saat ini, maka seharusnya dia sudah lebih daripada cukup untuk naik ke ranah Limbao tingkat 2. Sebelum pergi, Ming Yuxin kembali memberikan godaan manja kepadanya, dan tidak lupa memberikan ciuman perpisahan, karena dia itu akan meninggalkan Muyun. Dia berharap Muyun dapat mengharmonikan kekuatan itu dengan baik. Sedangkan Muyun sendiri agak panik karena bagaimanapun Ming Yuxin lupa melepaskan dirinya. Tapi melihat dari senyuman Ming Yuxin, sepertinya dia itu sengaja melakukan hal ini. 被你吸干了。你这体质还不赖。
Nah, kekuatan besar tadi sudah tidak dapat ditahan oleh tubuh Muyun. Jika terus seperti ini, maka tubuhnya lah yang akan hancur. Melihat gulungan Jusian yang muncul membuat Muyun kesal karena seharusnya dia sejak tadi membantu dirinya. Tapi gulungan Jusian memiliki alasan yang jelas karena dia ingin melihat Muyun dipuaskan. Selain itu, energi yang Miyusin miliki telah memperkuat tubuhnya. Hal ini sangatlah bagus untuk transformasi tubuh naganya. Benar saja, ledakan kekuatan pun telah Muyun hasilkan, yang membuat dia berhasil lepas dari ikatan tadi. Dengan begini, Muyun pun sudah naik ke tingkat kedua ranah limbo. Muyun memuji kekuatan Miyusin yang merupakan seorang dewi air. Tidak ingin berlama-lama lagi di sini, Muyun pun pergi keluar dari istana tersebut. Namun masalah masihlah belum selesai, karena tetua ini masih berada di sana. Ia tidak menduga Muyun akan berani muncul di sini. Muyun tidaklah mempedulikannya dan mencari keberadaan dari Lu Niujiang, yang ternyata dia itu masihlah belum menyerah menemukan Miyusin. Tetua ini berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. Sejak awal, Muyun sudah tahu kalau pria ini berasal dari dunia kecil 5 racun. Sejak awal, Muyun sudah tahu kalau pria ini berasal dari dunia kecil 5 racun. Dan yang ia gunakan merupakan binatang peri tinggi, ular giok sisik hitam. Pria itu membenarkan hal tersebut dan dirinya akan melancarkan serangan dengan ular ini kepadanya. Tapi Muyun hanya tersenyum saja karena bagaimanapun dia memiliki hal yang paling ditakuti oleh ular, yakni seekor naga. Muyun pun menggunakan api langit naga untuk menghentikan ular sisik hitam, yang mana akhirnya binatang ini pun memilih untuk tunduk kepada Muyun saja. Karena bagaimanapun api langit miliknya dapat menekan segala racun di dunia. Pria ini pun menjadi sangat panik, sedangkan Muyun benar-benar marah kepadanya. Karena akibat ulah pria inilah dirinya dipermalukan oleh Miyusin. Serangan langsung saja dia lancarkan yang mengakibatkan pria itu tidak dapat pergi kemana-mana lagi dan harus terbakar oleh api langit. Muyun terus melancarkan serangan untuk bisa menghanguskan dirinya. Padahal pria ini tidaklah salah karena dia memberikan keuntungan besar kepada Muyun. Gulungan Jusian bahkan mencoba untuk menyadarkannya. Tapi Muyun malah membakar pria itu dengan begitu kejam. Bahkan abunya pun sampai tidak tersisa. Muyun tidaklah peduli karena kesempatan besar yang mereka maksud tidaklah membuat dirinya senang. Karena Miyusin memampatkan dirinya layaknya mainan. Muyun sama sekali tidak ingin hidup seatap dengannya. Pada akhirnya Muyun pun kembali melakukan perjalanan ke tempat yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Di tengah perjalanan itu, Muyun mendengar seorang gadis yang meminta pertolongan. Jadi Muyun pun berusaha untuk mencari keberadaannya dan akhirnya menemukan gadis itu yang telah terkena racun. Muyun tahu ini adalah racun dari orang dunia kecil 5 elemen. Lagi dan lagi bibir Muyun pun harus dikokop oleh gadis ini. Kesucian Muyun pun kembali ternodai. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Muyun terkejut pasalnya saudari dari gadis ini telah dibawa pergi oleh orang-orang dari dunia kecil 5 racun. Ia meminta Muyun untuk membantunya dan kakeknya pasti akan memberikan apapun yang Muyun inginkan. Muyun cukup tertarik dengan kakek gadis ini yang bernama Miaoxian. Tapi mereka harus mendeteksi aura Xian Yu. Dengan begitulah mereka dapat menemukan keberadaan saudarinya. Untung saja gadis ini memiliki sebuah harta yang dapat membantu mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.